Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Willy di sini. Hari ini Pak Willy akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini ada di pelajaran kelas 6, tema 3, subtema 1. Kita mulai. Teks eksplanasi. Eksplanasi itu berasal dari kata explain, yang artinya adalah menjelaskan. Jadi teks ini menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, di teks eksplanasi ini bisa kita jabarkan. Kita cari elemen-elemennya yang bisa menjawab pertanyaan, misalnya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab dan harus bisa terjawab dari teks yang diberikan. Kalau itu memang masuk ke teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini biasanya memiliki tujuan. Tujuannya itu menjelaskan terciptanya suatu proses yang bersifat alamiah, fenomena maupun sosial. Jadi teks eksplanasi ini tidak hanya untuk kalau kita di LKS itu di tokoh dan penemuan. Tapi di sosial pun bisa digunakan teks eksplanasi ini. Berdasarkan ciri-cirinya, teks eksplanasi ini terdiri dari pernyataan umum dan urutannya adalah sebab dan akibat. Sebab dan akibat ini contohnya seperti ini. Pak Willy tidak mendengarkan alarm ketika bangun tidur. Akibatnya, Pak Willy bangun kesiangan. Nah, itu ada sebabnya, ada akibatnya. Kemudian memuat informasi berdasarkan fakta yang faktual. Jadi tidak opini. Bisa misalnya begini. Pangeran Diponegoro lahir kira-kira ketika Gunung Merapi meletus. Nah, itu tidak bisa, itu tidak faktual. Yang faktual ketika Pangeran Diponegoro lahir misalnya tahun 1903. Nah, itu faktual, ada tahunnya. Kemudian fakta itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Jadi ada data yang di sana yang bisa dikonfirmasi ke pengetahuan umum. Oh, erupsi terakhir Merapi tahun 2010. Ada datanya. Nah, itu kita harus susun dengan data-data yang bersifat ilmiah, yang terbukti kebenarannya. Jadi teks eksplanasi tidak sekedar hanya cerita atau hanya pikiran orang tersebut, tapi benar-benar dia fakta. Nah, struktur teks eksplanasi biasanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pernyataan umum. Itu berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas atau informasi singkat tentang apa yang dibicarakan atau apa yang diinformasikan. Nanti kita kalau kita mau bicara tentang penemu jam tangan, kita bicara jam tangan dulu. Kalau kita mau berbicara tentang kemiskinan di suatu tempat, kita harus letakkan dasar pemikiran apa yang disebut dengan kemiskinan itu. Nah, seperti itu. Jadi pernyataan umum yang akan menggiring pemikiran pembaca supaya dia, oh ini yang mau dibahas tentang teknologi. Oh ini yang mau dibahas tentang penemuan. Penemuan apa? Nah, itu diletakkan di pernyataan umum. Kemudian yang kedua adalah deret penjelas. Deret penjelas itu adalah penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri dari lebih dari satu paragraf. Biasanya deret penjelas ini berisi uraian atau penjelasan tentang proses
dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Nanti ada di contohnya. Nah, kemudian bagian penutup sering disebut dengan interpretasi. Kita rangkum semuanya dari umum, kita jabarkan, setelah kita jabarkan, kita ambil kesimpulan, merupakan teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Di dalam interpretasi atau penutup ini juga boleh disampaikan pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, itu strukturnya. Ada pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Nah, pola pengembangan teks eksplanasi ini bisa dibagi menjadi dua. Pertama, pola kronologis atau proses. Kalau pola kronologis itu berarti dari awal sampai ke akhir. Misalnya, proses pembuatan kopi. Pertama-tama, kita siapkan dulu kopi yang akan dibuat. Kemudian, letakkan 1 sendok teh kopi ke dalam gelas. Setelah kopi, letakkan juga 3 sendok teh gula ke dalam gelas yang sudah berisi kopi. Setelah itu, berikan air panas di dalam gelas yang berisi kopi tersebut, kemudian dia aduk. Nah, itu pola kronologis. Dari awal sampai akhir ada urutannya. Tidak bisa pertama kita tuangkan air panas dulu. Nah, itu tidak bisa. Jadi polanya adalah kronologis. Yang kedua adalah pola kausalitas atau sebab akibat. Ya, teks itu disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan tentang fenomena itu bisa terjadi. Misalnya, karena pengerukan sungai dan pengambilan pasir yang tidak dibatasi, maka dusun Sukarmaju terancam tanah longsor. Nah, itu nanti dijelaskan. Kenapa mereka menambang pasir? Untuk apa pasirnya? Kenapa kok pasir itu bisa mempengaruhi dari daratannya? Adakah tanaman-tanamannya di sana? Nah, itu dijelaskan di bagian kedua. Kemudian di bagian akhir disimpulkan. Itu pola pengembangan sebab akibat. Nah, ini Pak Willy punya contoh. Kita baca sama-sama ya. James Watt, sang penemu mesin uap. Paragraf 1 itu digunakan si penulis untuk sebagai pernyataan umum atau pembukanya. Kita bisa lihat. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Si penulis ingin menulis tentang James Watt. James Watt itu siapa toh? James Watt itu penemu mesin uap. Mesin uap itu kemudian bisa menjadi revolusi industri karena dia menggerakkan mesin-mesin di pabrik. Dia lahir 19 Januari 1736. Di mana? Di Skotlandia. Umumnya dulu ditampilkan. Nah, kemudian penjelasannya. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah dia kembali ke Skotlandia, dengan tujuan membuat bisnis sendiri, bisnis pembuatan instrumennya, James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya Profesor John Robinson mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang bekerja dengan baik.
Itu penjelasannya. Jadi kenapa dia bisa menjadi penemu mesin uap? Nah, dijelaskan di sana. Dia melakukan perjalanan ke London, studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan. Dia kembali ke Skotlandia, dia pengen buat bisnis. Kemudian ada temannya yang mengenalkan, ini loh bagan tentang mesin yang dia bisa bekerja dengan tenaga uap. Kemudian dia mulai merancang, membuat mesin sehingga ada satu mesin yang dia bisa bekerja dengan baik. Nah, kemudian oleh penulis ditutup karena sudah ada prosesnya ditutup sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap. Nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Unit atau SI. Seperti yang kita kenal sekarang, ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Kalimat terakhir ini adalah kalimat pendapat. Penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Tidak hanya Watt, tapi banyak orang lain yang sebagai penemu juga memberi dampak positif dari manusia. Bagian penutup ini juga ada informasinya. Nama Watt dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W. Nah, itu penutupnya. Dari semua teks berikut, itu semuanya adalah fakta. Faktanya misalnya, James Watt adalah penemu mesin Watt. Itu fakta. Lahir 19 Januari 1736 di Grand Lock, Skotlandia. Itu fakta. Dia belajar tentang pembuatan instrumen dan peralatan. Bisa dicari di internet, itu fakta. Satuan watt untuk listrik atau daya, itu fakta. Jadi yang ada di sini semuanya adalah tentang fakta. Nah, ini bagian pertama tentang teks eksplanasi. Nah, nanti Pak Willy akan berikan tugas untuk kalian supaya kalian bisa mencari informasi berkaitan dengan teks eksplanasi dan mulai memisahkan, oh ini bagian pernyataan umum, oh ini penderet, penjelas, oh ini kesimpulan atau penutup. Begitu, sampai di sini dulu penjelasan tentang teks eksplanasi bagian pertama. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian sampaikan ke Pak Willy lewat WhatsApp grup atau Japri. Nanti kita akan diskusi sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Terima kasih.